Halo Sobat Stihan. Balik lagi di podcast Stihan kali ini. Di sini saya Fato sebagai host untuk memandu podcast Stihan hari ini. Dan kita kedatangan 3 orang tamu. Mungkin samping saya bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke. Halo guys, perkenalkan nama saya Fadli. Asal saya dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Angkatan Stihan, aku angkatan 26. Mungkin itu dulu sih Kak. Oke. Monggo Mbak. Halo, nama aku Grasti, asal dari Papua Tengah, angkatan Stihan yang ke-27. Halo, nama saya Panji dari Kebumen, Stihan angkatan 28. Oke, baik. Mungkin di sini kita akan membahas tentang Jogja, keistimewaan Jogja Oke. untuk para masing-masing tamu. Mungkin pertanyaan pertama saya yaitu waktu pertama kali datang ke Jogja, perasaan apa sih yang kalian pikirin? Maksudnya ya perasaan waktu pertama kali ke Jogja. Mungkin Mas Fadli bisa bercerita? Oh boleh. Mungkin pertama kali saya datang ke Jogja itu, wah tempatnya tuh masih asri ya. Dan banyak banget teman-teman dari luar yang masih yang berkampus di Jogja kan. Di Jogja kan terkenal kampusnya yang Iya. terkenal seperti UGM. Jadi temennya iya di mana-mana banyak. ya? Benar-benar. Oke. Jadi seperti itu. Dan orangnya ramah-ramah sih, ramah-ramah, saling menyapa di jalan, saling menyapa yang tua, yang muda ke tua, gitu sih Mas. Itu tanggapan dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin lanjut. Kalau aku pribadi, pertama kali datang ke Jogja itu tempatnya nyaman, terus suasananya tuh juga enak, apalagi kan tempat Jogja tuh banyak banget kafe-kafenya yang bisa terbilang gak terhitung lah, jadi tempatnya tuh sangat-sangat enak untuk dikunjungi sebagai mahasiswa, apalagi perantauan. Banyak yang estetik ya? Iya, tempatnya estetik banget. Pengalaman Mas Fadli. saya datang ke Jogja itu kulinernya tuh banyak, Oke, kuliner. itu sangat melimpah. Iya, Jauh dari tempat saya tuh, dari Sabang sampai Merauke itu ada semua tuh di Jogja ngumpul makanannya. Biasanya paling sering makan apa nih? Paling Lamongan sih. Lamongan. Iya, Lamongan. Oke. Menu favorit Lamongan apa nih kira-kira? Bukan mungkin ya, lebih sering ke Atim Belak. Hati yang pelan. Ya, Oke, kalau ada duit mantap. lebih, ayam. Bisa Gitu. Oke, sangat bervariasi ya jawabannya. Mungkin aku mau nanya dulu sih. Pertama, maksudnya pindah ke Jogja ini tujuannya karena apa sih? Atau kuliah kah? Atau sebelumnya pernah ke Jogja untuk niat liburan atau bagaimana? Kalau aku sih dulu pernah sih jalan-jalan ke Jogja. Itu aku datang karena ada acara sekolah study tour. Oh, itu tahun berapa? Waduh, saya lupa. Mungkin kalau nggak salah ya 2018 atau Oh, 2018. Oh ya. ke Jogja. Dan ya di Jogja tuh banyak sih pariwisatanya sih Mas. Oke. Mungkin dari pantainya, terus dari gunung ya mungkin ya. Gunung Merapi. Iya, Merapi. Kalau itu kan utara. Utara mungkin ya. Betul. Mungkin yang terkenal di pantainya sih sama Pantai. sama kalau mau nyari sunset, sunrise tuh enak banget sih Mas kalau di daerah Benar. Jogja, apalagi di daerah Bantul, Gunung Gunung Kidul. Ya. Kidul, Kulon Progo. Kulon Progo walaupun udah ada YIA itu masih ada spot sih. Ya, Kulon Progo lebih ke asrinya sih, biasa Asri, banyak benar, sawah, benar. masih banyak Betul, sawahnya. Oke, Ya udah itu mungkin itu. oke. Mungkin dari yang lain, pertama ke Jogja tuh emang niat untuk kuliah doang atau sebelumnya udah pernah liburan atau gimana? Kalau saya pribadi sendiri, itu pertama kali ke Jogja tuh liburan. Itu udah lama banget, 2012-2013 Oke. kita datang segitu. Terus kembali lagi ke Jogja sebagai mahasiswa, Wah, kuliahnya di sini, Di sini tuh kan. kuliahnya di STIA KPN. Oke. mantap sih. Terus tempatnya juga menurutku sebagai mahasiswa enak. Enak ya.
pertama kali ke Jogja itu saya SD itu study tour, melakukan kunjungan ke Museum Dirgantara, terus rumahnya Pak Soeharto sama Malioboro, terus mampir oleh-oleh tuh di Ambar Ketawang. Ya pengalaman saya di itu pertama Jogja ya wow banget, dan sekarang menjadi mahasiswa juga di Jogja karena direkomendasi oleh om saya mending kuliah di Jogja yang banyak relasi daripada di kota sebelah gitu. Oh, kota sebelah. Iya. Oke. Terima kasih. Berarti emang sebelumnya udah pada pernah ke Jogja ya? Sudah. Emang Jogja ini gimana ya? Namanya aja DIY. Istimewa. Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nyampe ada lagunya loh. Sesuatu di Jogja. Iya, makanya banyak orang yang udah ke Jogja balik rasanya tuh pengen ke Jogja lagi karena keistimewaan. Ngalamin ya. Betul. Nah, mungkin ini nyambung ke pertanyaan berikutnya ya. Ada nggak sih momen kecil waktu di Jogja, momen atau kejadian yang bikin betah waktu di Jogja ini? Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Mungkin Boleh. dari sana dulu. Mas Andi. Apakah karena lamongannya atau gimana? Momen kecil atau kejadian yang bikin betah di Jogja? Kalau momen kecil ya, mungkin pernah diajak oleh ibu saya pelesir di pantai Parangtritis atau mana saya Oh, lupa. iya. Itu ya kecil banget sih. Di situ ya di villa, dan ya suasananya di pantai ya oke lah, itu sangat asri. Lalu untuk sekarang yang bikin betah adalah mungkin sudah beradaptasi ya dengan lingkungan, lebih tepatnya menuju dewasa harus bisa adaptasi gitu. Mantap. Tadi apa? Ada momen kecil atau kejadian tertentu gitu yang bikin betah di Jogja ini? Sebenarnya kalau momen-momen kecil tuh banyak ya, Oke. nggak terhitung. Iya. Yang bikin betah di Jogja itu kumpul dengan teman-teman, nongkrong, jalan-jalan, pergi ke daerah Parangtritis, Gunung Kidul, segala macam tempat-tempat yang Destinasi iya wisata destinasi gitu ya? wisata yang menarik. Jadi kayak Banyak momen-momennya tuh banyak banget gitu. Oke. Thank you. Dari Bang Fadli mungkin. Mungkin kalau hal yang mengesankan di Jogja itu mungkin dari aku ya, orangnya sih ramah-ramah sih. Jadi Oke. kita mau bersosialisasi dengan warga Jogja Gampang. atau teman yang di Jogja itu enak, dan di sini tuh banyak tempat kenangan-kenangan yang bisa diingat lah. Oke. Ya gitu. Sama-sama. Ayo. Ya gitulah kalau di Jogja itu pokoknya bikin betah, makanya saya nggak mau pulang ke Padang. Bukit Tinggi. Iya, Oh. pastinya ya sama-sama aja, tapi lebih enak di Jogja. Kalau di Padang kan nadanya agak tinggi, kalau ini kan lemah lembut. Gitu. Mungkin itu sih dari aku. Nah, mungkin ini pertanyaan lanjutan nih. Ada nggak sih? Pasti ada sih, tapi perbedaan kota Jogja ini dengan kota asal kalian. Nah, perbedaan yang signifikan itu apa? Mungkin dari bahasa itu udah jelas. Bahasa. Oke, Ya, ya. kalau di sana bahasa Padang, kalau di sini bahasa Jawa. Dan saya juga- Sorry, bahasanya keras atau gimana? Ya lumayan sih, agak tinggi. Agak tinggi, agak oh, tinggi. Terus sama makanannya sih. Kalau makanan di sini kan manis-manis ya mas. Ya. Kalau di sana tuh nggak pedes tapi nggak pedes banget. Oke. Pedesnya bisa dinikmatin. Tapi di sini juga alhamdulillahnya di Jogja ya ada nasi Padang. Ah. Banyak sih. Nah, itu untuk cita rasanya hampir sama kayak yang di Padang asli. Itu tertentu sih. Biasanya kalau di Jogja itu seringnya saya namanya Padang Wonosari. Mas. Oh. Jadi orang Padang dapat orang Wonosari. Mas. Oh. Jadi bisa buka usaha Oke. nasi Padang di Jogja itu gitu sih. Oke. Mungkin itu. Mungkin ya kalau cari citra rasa yang kayak di Padang tuh ada sih mas. Ada. Ada. Tapi tergantung gitu ya. Zed? Iya tergantung. Oke. Itu sih perbedaannya. Berarti Tadi gimana pertanyaannya? perbedaan yang signifikan antara Jogja dengan asal kotamu. Perbedaannya tuh cukup banyak. Kalau saya pribadi yang saya rasakan adalah bahasa. Kalau bahasa di sana tuh tergolong agak kasar, terus nadanya juga tinggi. Terus kalau di Jogja kan nadanya kan pelan, halus gitu-gitu kan. Jadi terbilang berbeda lah segala macam.
Terus kembali lagi makanan. Kalau misalnya di Papua tuh makanannya tuh tergolong mahal-mahal ya. Apalagi contoh kayak nasi Padang itu sekitar 35 ribuan. Tapi kan kalau di Jogja 10 ribuan tuh udah dapat Nasi berbagai ayam. macam Iya, ya iya. nasi ayam dan segala Banyak. macam itu perbedaan antara Jogja dan asal saya. Mungkin suasananya kalau Papua bagaimana sama Jogja? Kalau suasananya sih tergolong kalau di Jogja ya menurutku nyaman, enak. Terus banyak banget tempat-tempat yang bisa kemana, maksudnya banyak banget tempat-tempat yang bisa kita pergi. Kalau di Papua tempat saya tinggal tuh tempat-tempat kreasinya tuh masih sedikit, tempat kafenya masih sedikit gitu sih. Dari Panji mungkin Sama seperti kedua bahasa dan pasangan. makanan. Masih Pasti. makanan. Kalau bahasa kan di sana masih ngapak lah ya. Oh, Masih ngapak. Jam berapa? Jam sangat. Akhirnya jam songo. Itulah ya bahasa Iya, iya, tentu. iya. Lo kuliner sendiri ya sama mungkin sama Mbak Grasti, mahal. Di sana lebih mahal. UMR-nya sama tapi mahal sana. Di sana nasi bebek tuh 25, di sini 20. Itu lumayan. Lalu yang koheranin di Jogja tuh satu, banyak ambulan. Ambulan. Oh iya, iya, benar. Nino terus kok, Iya, setiap iya. saya lewat gitu. Iya, iya. Itu luar biasa sih. Tapi Kalau nggak tahu sih. sekali keluar mungkin bisa 2 atau lebih ya. Iya, apalagi kalau saya pulang ke Kebumen tuh bisa ada 7 ambulan. Nino Buset. Gitu. lalu lalang gitu. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa mendoakan kita semua di sini tetap sehat agar tidak masuk mobil ambulan ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Satu kata, kayaknya satu kata nggak cukup ya. Beberapa kata lah untuk Jogja. Aduh, banyak sih. Kalau kata-kata Jogja tuh istimewa Istimewa. dan nggak bisa disebutin dengan kata-kata sih. Oke. Nyaman, asri ya itulah Jogja. Walaupun ya masih banyak yang hal negatif sih, masih yang terjadi di kita itu. iya. Tapi itu ya itu Pelayaran. ini dekat kos saya itu ada. Oh iya. Enggak, lanjut Pelayaran, aja. iya dekat kos saya tuh, mas-mas pelayaran itu jangan dicontoh itu, bukan orang Jogja ya. Oke. Kayaknya orang Madura itu. Iya. Sorry. Oke, itu aja ya. Berarti asri, nyaman, istimewa itu ya. Oke. Mbak Grasti. Kalau saya pribadi enak untuk mahasiswa kunjungi, terus nyaman, kembali lagi nyaman, terus apa ya sebenarnya banyak sih yang gak bisa disebutin. Pokoknya banyak kenangan-kenangan dan istimewa di Jogja. Oke. Panji. Jogja main pol. 1001 kisah ada di Jogja. Oke. Jadi untuk semua, ayo ke Jogja. Oke. Dan kuliah di KPR. Oke, terima kasih para tamu sekalian. Mungkin ini saja podcast dari kami, podcast Tihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you semuanya. See you.